Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tama adalah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang terlimpah kepada kita semua. Khususnya kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin wal muslimat hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Kira-kira 2 minggu yang lalu, kita semua dan mungkin banyak penduduk dari seluruh penjuru dunia tertegun karena ratusan ribu orang Amerika berjajar di pinggir jalan mengantar kepergian seorang legenda, Muhammad Ali. Ada yang menangis, ada yang melemparkan bunga, ada yang ikut berjalan dengan mobil jenazah, ada juga yang mengepalkan tinjunya, memberikan penghormatan tinju kepada Muhammad Ali. Pemakaman Muhammad Ali pemakaman seorang presiden Amerika atau mungkin malah lebih. Dan ini mengingatkan saya ketika tahun 71, waktu itu masih kelas 1 SD, Muhammad Ali bertinju melawan Joe Frazier. Kebetulan waktu itu TV satu-satunya adalah di kota kecamatan, sehingga SD libur untuk melihat tinjunya Muhammad Ali melawan Joe Frazier. Begitu legenda. Siapakah Muhammad Ali? Muhammad Ali itu lahir pada tahun 1942. Orang tuanya, bapaknya adalah seorang seniman, membuat karya-karya seni. Ibunya adalah seorang pembantu rumah tangga. Terlahir dari orang termasuk negro tanda petik, dan kemudian pada masa mudanya mendapatkan perlakuan dari komunitas yang kurang baik. Banyak sekali kejadian-kejadian di masyarakat di tempat beliau waktu itu yang kurang mengenakan, seperti sepeda hilang dan sebagainya. Makanya pada umur 12 tahun Muhammad Ali itu sudah mulai bertinju dengan harapan kalau sepedanya dicuri, pencurinya akan dipukul. Dan akhirnya ternyata ditemukan talenta untuk bertinju itu, dan kemudian menjadi petinju legendaris. Umur 18 tahun Muhammad Ali telah memenangkan Olimpiade, mendapatkan medali emas Olimpiade di Roma, mengangkat nama Amerika, memenangkan Olimpiade. Kemudian memenangkan sekian pertinjuan dengan lawan-lawan yang hebat, sehingga Muhammad Ali menjadi juara tinju dunia kelas berat umur 22 tahun, dan itu termuda dalam sejarah. Muhammad Ali adalah legenda. Tetapi pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita cermati dan kemudian diambil pelajarannya. Muhammad Ali adalah legenda yang perlu kita ambil ibrohnya. Yang pertama, pada tahun 66 ketika perang Vietnam berkecamuk, Muhammad Ali yang waktu itu masih muda belia begitu semangat bertinju, dipanggil untuk masuk kamp tentara, untuk dikirim menjadi tentara cadangan negara bertempur di Vietnam. Tetapi Muhammad Ali menolak untuk berperang, melawan pemerintah, melawan negara. Dia punya pendapat perang ini tidak sesuai dengan perintah Al-Quran. Alih-alih untuk human right, alih-alih untuk hak asasi manusia, tapi Muhammad Ali dan teman-temannya khususnya negro di negeri sendiri, di Kentucky, diperlakukan
Kalau Ali bilang like a dog, diperlakukan seperti anjing katanya. Karena waktu itu apartheid masih berkecamuk di Afrika Selatan, apalagi di Amerika ternyata terjadi. Muhammad Ali menolak untuk menjadi tentara, dikirim ke Vietnam. Bahkan pada satu hari, menurut biografi beliau menyampaikan medali emas Roma yang dia terima itu dilemparkannya ketika satu hari Muhammad Ali akan masuk suatu restoran, ditolak karena the only white restoran, restorannya khusus untuk orang kulit putih, kulit hitam silakan pergi. Begitu marahnya kemudian medalinya dilempar. Nah, karena penolakan itu maka Muhammad Ali pada tahun 1967 dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda 10.000 US dollar. Dan dia silahkan. Tapi kemudian naik banding. Dan bukan hanya itu, semua gelar yang pernah didapatnya dicabut oleh Amerika. Dan lisensi untuk bertinju pun dicabut. Nah, proses banding ternyata berjalan cukup lama, kira-kira 4 tahun. Dan selama 4 tahun dari 67 sampai 71, Muhammad Ali justru berkesempatan karena tidak bertinju, tidak boleh bertinju, lisensinya dicabut. Muhammad Ali pergi dari satu kampus ke kampus yang lain, dari tempat satu ke tempat yang lain, justru menyampaikan ketidakadilan Amerika yang masih rasis, masih apartheid, memperlakukan kaum hitam beda dengan kaum putih, termasuk juga perang Vietnam. Nah, kebetulan perang Vietnam waktu itu luar biasa berat bagi Amerika. Perang gerilya yang tidak biasa dilakukan oleh Amerika. Sejarah mencatat perang Vietnam adalah perang di mana Amerika dipermalukan, kalah telak. Data resmi 58.000 tentara Amerika mati. Tapi aslinya katanya lebih dari itu. Nah, justru karena banyaknya ribuan tentara Amerika terbunuh di Vietnam, maka di dalam negeri pun bergolak. Keluarga tentara yang dikirim ke Vietnam dan tidak kembali berontak. Ini perang tidak jelas tujuannya, korbannya begitu banyak. Akhirnya Amerika mengalah, ditariklah semua tentara itu. Dan Muhammad Ali pandangannya diterima oleh kebanyakan orang Amerika. Justru Muhammad Ali diselamatkan. Akhirnya tahun 71 Muhammad Ali direhabilitasi. Tidak lagi hukuman itu dijalankan. Memang belum sempat putus terakhir. Bandingnya diterima, gelarnya kembali dikembalikan, dan Ali bebas. Itu yang pertama, keberanian Ali ditunjukkan. Yang kedua, Muhammad Ali adalah legacy. Di mata Amerika telah menorehkan prestasi luar biasa, pemenang Olimpiade, juara dunia, memberikan banyak inspirasi. Bahkan Presiden Barack Obama menyatakan bahwa sebenarnya saya terinspirasi oleh Muhammad Ali. Karena yang tidak mungkin boleh jadi mungkin. Seperti Muhammad Ali, siapa nyangka orang kulit hitam menjadi begitu besar, the greatest boxer. Akhirnya Barack Obama menjadi Presiden Amerika kulit hitam yang pertama. Kemudian karena legasi ini, maka Muhammad Ali mendapatkan the Medal of President. Paling tidak 2 presiden memberikan medali khusus, yaitu Bill Clinton dan George Bush. Memberikan medali, kalau Indonesia mungkin seperti bintang Mahaputra. Jadi warga negara kelas 1 di Amerika. Karena legasi itu. Dan yang ketiga ingin saya sampaikan bahwa Muhammad Ali pernah ke Mekah melakukan umroh dan juga pernah ke Indonesia dan mengunjungi negara-negara Muslim. Tercatat pernah juga ke Birmingham, di mana komunitas Muslim Inggris begitu besar. Pernah ke Indonesia 2 kali, pada tahun 73 dan 89. Bahkan kalau dicari di internet, Muhammad Ali pernah dibonceng naik becak di Jakarta. Muhammad Ali pernah mengunjungi kamp pengungsian di Palestina, di Suriah. Bahkan pernah mendatangi Israel, meminta tawanan perang Israel dari Palestina itu dikembalikan, dibebaskan. Walaupun permintaan Muhammad Ali tidak sepenuhnya disetujui dan dikabulkan oleh Israel. Tapi keberanian beliau, keberpihakan beliau kepada Islam jelas-jelas ditunjukkan dalam langkah-langkah beliau. Dan dihormati.
Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan, pada tahun 2002, Muhammad Ali karena legasi yang begitu luar biasa mendapatkan penghargaan. Penghargaan itu adalah Walk of Fame dari Hollywood. Di Hollywood itu ada suatu avenue, gedung-gedung tinggi, kiri kanannya ada pedestrian. Kalau di Singapura itu seperti Orchard Road. Kalau di Bandung mungkin seperti Braga Walk, kiri kanannya ada trotoar panjang. Dan di trotoar itu ada nama-nama orang besar. Di sana ada Charlie Chaplin, ada Michael Jackson, ya. Kemudian tokoh-tokoh besar ada di situ. Kira-kira 2.500 nama yang dituliskan dalam bentuk ada bintang, di tengahnya ada namanya. Muhammad Ali mendapat kehormatan, terpilih menjadi orang yang hebat, kemudian layak dimasukkan di situ. Tapi apa kata Ali? Saya boleh diberikan, asal nama saya bukan ditaruh di lantai sehingga diunjak-unjak orang, karena nama saya ada nama Nabi Muhammad yang saya hormati. Kalau memang mengasihi saya, silakan nama saya ditempelnya bukan di tanah, di jalan yang diinjak orang, tempellah di tembok. Oleh karena itu saat ini satu-satunya Walk of Fame nama tokoh besar yang ada di Hollywood yang tidak di tanah, di jalan, hanya nama Muhammad Ali, dan itu dikabulkan. Jadi satu bangunan di Avenue Hollywood itu ada nama Muhammad Ali. Hadirin, Muhammad Ali adalah salah satu tokoh yang barangkali dibanggakan oleh Amerika dan juga saya kira dibanggakan oleh umat Islam di dunia. Mengangkat Islam ini tentu perlu orang-orang yang punya legacy. Kuntum khaira ummah, surat Ali Imran 110. Kamu, kita, kaum muslimin adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang diturunkan untuk manusia. Kita yakin benar bahwa Islam ini adalah agama yang terbaik, umat Islam ini umat yang terbaik. Tentu tidak mungkin umat terbaik ini kemudian terdiri dari orang-orang yang tidak terbaik. Oleh karena itu, karya dari kaum muslimin secara individu, secara kolektif, secara masyarakat, secara bangsa, itu diperlukan. Kita semua dipanggil oleh Islam untuk berkontribusi supaya Islam menjadi umat yang terbaik. Seandainya saja seluruh dunia ada orang-orang yang legacy seperti Muhammad Ali, punya kepedulian terhadap keadilan, terhadap agama, kesejahteraan, tentu akan baik sekali. Oleh karena itu pada kesempatan ini mungkin sangat relevan. Rasulullah pernah memberikan suatu nasihat dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadisnya sahih, bahwa kita dianjurkan untuk berdoa pada pagi dan sore hari, di mana doa ini kalau diresapi akan membangkitkan diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang insya Allah akan berkontribusi kebaikan. Yaitu doanya begini: Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn wa a'udzubika minal azil wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ada 4 penggalan doa yang kalau ini kita pelajari begitu indah, begitu indah. Yang pertama adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana dan hati yang selalu bersedih hati. Minal hammi wal huzn. Kalau dicari-cari ini dua-duanya artinya kalau bahasa Indonesia bersedih, berduka cita. Itu adalah kondisi hati yang tidak nyaman, kondisi hati yang sakit. Nah, kalau kita cari lebih dalam, ada sedikit perbedaan. Ya, ada perbedaan. Ham itu adalah kesedihan karena cita-cita, karena keinginan yang tidak tercapai. Ingin menjadi wali kota tidak tercapai, sedih bukan main, malah menjadi gila. Ingin menjadi pejabat tidak jadi. Kalau mahasiswa ingin cum laude ternyata kurang sedikit, sedihnya gak karuan. Itu ham. Yang satu lagi husn. Nah, husn itu sedih karena apa? Barang atau sesuatu yang sangat dicintainya tiba-tiba hilang. Oleh karena itu kita masih ingat ketika Rasulullah ditinggalkan oleh Abu Thalib,
paman beliau, ditinggalkan oleh istri beliau Siti Khadijah, maka tahun ini disebut tahun Amul Husn, tahun duka cita, karena Rasulullah ditinggalkan orang yang sangat dicintainya. Jadi hamd dan husn sedikit berbeda, walaupun terjemahannya mungkin sama-sama itu duka cita. Nah, kita berlindung pada Allah. Rasulullah mengajarkan demikian supaya kita tidak bersedih berlarut-larut kalau cita-cita belum tercapai atau yang dicintai tiba-tiba hilang. Karena itu penyakit. Yang kedua adalah a'udzubika min ajz wal kasl. Aku berlindung kepada Allah dari sifat tidak berdaya, sifat lemah. Ya. Ajz itu sifat lemah. Ya. Kalau sudah duka cita mendalam, berlarut-larut, akhirnya lemah, merasa lemah, kok nggak bisa apa-apa ini, bahkan yang ada pun hilang. Maka kita berlindung pada Allah supaya kita tidak merasa diri kita ini tidak berguna, diri kita tidak punya apa-apa, diri kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan juga kemudian dari kasal, a'udzubika min kasal, dari kemalasan. Kita berlindung pada Allah dari sifat malas. Karena biasanya orang itu kalau sudah sedih hati berlarut-larut, merasa tidak mampu, merasa tidak berguna, akhirnya bermalasan. Itu urutan. Makanya ini doa yang diajarkan Rasulullah ini begitu indah. Dan yang ketiga, penggalan yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Sedian berlarut menghasilkan tidak berdaya, akhirnya malas. Orang malas kemudian biasanya pengecut, tidak mau ngambil risiko. Orang maju dia hasud. Dan bakhil. Kalau dia punya nggak mau memberi, tidak berani berjuang, tidak mengambil risiko. Nah, Rasulullah menganjurkan kita berdoa pada Allah untuk terbebas dari sifat itu. Dan penggalan terakhir adalah Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Berlindung pada Allah dari hutang yang melilit dan dari pihak-pihak yang menguasai diri kita sehingga kita tidak bebas. Rasulullah menganjurkan kita berdoa pada Allah supaya kita tidak terlilit utang. Ini bermakna pula jangan mudah berutang. Sebaliknya kita memberi. Kita punya kekuatan memberi. Karena kalau berhutang, dampaknya yang terakhir, kita akan dikuasai oleh orang yang beri hutang. Bagaimana tahun-tahun yang lalu, Cina ketika masih miskin, oleh Amerika selalu didikte, human right, gini. Sekarang tidak bisa. Kenapa? Amerika hutang ke Cinanya besar sekali. Cina memberikan hutang ke Amerika banyak. Kalau Amerika mau nonjok, utangmu aja dibayar dulu. Gitu. Oleh karena itu, doa ini begitu indah. Jadi kalau dibalik, kita tinggalkan kesedihan yang berlarut-larut, kita tinggalkan perasaan tidak berdaya, tidak bisa berbuat, tidak mampu, kita tinggalkan sifat malas, ya. Kemudian kita tinggalkan sifat hasud, kita tinggalkan sifat bakhil, kita tinggalkan kebiasaan untuk berhutang, maka insya Allah masyarakat terbebas dari tekanan dan bebas. Ini pun yang sebenarnya kita lihat dalam percaturan dunia. Iran adalah negara yang hutangnya sangat kecil, berdilang tidak punya hutang, tapi dia bebas dari tekanan manapun. Turki negara yang tidak banyak hutang, berani. Jepang negara besar, hutangnya besar, maka tunduk. Indonesia mungkin juga besar hutangnya, kita dalam cengkeraman pihak luar. Umat Islam, kalau penyakit yang tadi ditunjukkan Rasulullah masih mengidap, mungkin sulit. Kita menjadi bangkit, terbebas, kemudian mandiri, menjadi khairul umat yang terbaik. Hadirin, saya menyampaikan satu hal lagi ketika Rasulullah memimpin perang Khandaq. Waktu itu musuh berjumlah kira-kira 10.000 orang. Dan kaum muslimin pasukan bersama Rasulullah kira-kira 3.000.
atas saran Salman Al-Farisi yang namanya diabadikan menjadi nama masjid ini. Masjid ini berasal dari Salman Al-Farisi, orang yang menyatakan atau mengusulkan pada Rasulullah untuk dibangun parit perang Kondak. Pada saat perang Kondak berkecamuk, musim paceklik, kurang makan. Sahabat diminta bikin parit di bukit yang berbatu begitu keras, digali dengan tangan. Nah, pada saat menemukan suatu batu yang begitu sulit dipecah, sekali, dua kali, tiga kali nggak pecah-pecah, akhirnya Rasulullah bersama dengan sahabatnya memukul, akhirnya pecah. Dalam keadaan yang sulit seperti itu, Rasulullah memberikan semangat kepada para sahabat, sehingga semangat bahwa kita berdaya, kita bisa memecahkan batu ini. Dan saya melihat suatu saat nanti kaum muslimin akan menaklukkan Romawi dan Persia. Perang Kandak aja yang 10.000 dengan 3.000 belum dimenangkan, tapi Rasulullah memberikan semangat bahwa kita berdaya. Suatu saat nanti Persia dan Romawi akan dikalahkan. Dan ternyata itu terjadi. Persia dan Romawi yang sekarang menjadi Istanbul itu dikalahkan oleh Sultan Fatih. Dan Sultan Fatih begitu terinspirasi dengan pidato Rasulullah ketika perang Kondak itu, dan memenuhi janji itu mengalahkan Romawi, sehingga Istanbul sampai sekarang dalam pangkuan kaum muslimin. Hadirin, ini barangkali inspirasi Muhammad Ali yang ingin saya sampaikan. Perlu legasi kaum muslimin yang karyanya di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang pendidikan, kebudayaan itu diakui negara, diakui dunia. Kalau demikian, maka kondisi begini akan mengangkat kaum muslimin keseluruhan. Dan janji Allah, kuntum khaira ummah, kamu sekalian kaum muslimin menjadi umat terbaik itu insya Allah tercapai dengan legasi kaum muslimin secara individu dan kelompok tadi. Mudah-mudahan momen Ramadan ini menjadi inspirasi juga buat kita untuk berbuat yang terbaik bagi kita, bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, bagi bangsa negara Indonesia, dan tentunya bagi kaum muslimin keseluruhan, sehingga menjadi umat yang terbaik. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.